Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi segala rahmat, keberkahan, dan kebaikan dalam hidup kita. Pada episode kali ini, kami ingin menyampaikan sedikit uraian tentang apa sesungguhnya perbedaan antara istilah Muslim dan mukmin. Kita tahu bahwa sebutan untuk orang-orang yang memeluk agama Islam pada umumnya adalah Muslim, atau jamaknya adalah kaum muslimin. Tetapi juga sering kita sebut orang-orang yang memeluk agama Islam dengan sebutan mukmin, yang artinya orang-orang yang beriman. Nah, sesungguhnya bagaimana penggunaan kedua istilah tersebut, dan adakah perbedaan makna antara keduanya? Karena itu pada kesempatan ini izinkan kami dengan keterbatasan wawasan kami ingin mencoba untuk menguraikan makna serta mungkin maksud dari kedua kata tersebut. Pertama-tama, dalam pergaulan sehari-hari sesungguhnya tidak ada perbedaan antara istilah mukmin dan muslim. Pemeluk agama Islam bisa disebut muslim, bisa juga disebut sebagai mukmin. Lalu bagaimana kita memahami dua kata mukmin, muslim, iman, dan Islam ketika kita menemukannya di dalam percakapan ataupun di dalam teks atau tulisan? Jadi seperti yang kita katakan tadi, hakikatnya seorang muslim yang sesungguhnya ya secara otomatis mukmin. Begitu juga sebaliknya, seorang mukmin yang sesungguhnya hakikatnya juga muslim. Ya. Jadi antara keyakinan dan amal perbuatan itu harus lengkap, saling melengkapi. Tidak berkurang. Kalau berkurang nanti bisa tidak seimbang. Dan seorang muslim atau mukmin yang baik yaitu ada keseimbangan antara aspek keyakinan dan keimanan dan amal perbuatan. Nah, ketika di dalam ucapan, percakapan atau di dalam tulisan, para ulama mengatakan jika terdapat kata iman dan Islam, itu rumusnya dikatakan innahuma idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Artinya apa? Jika dua kata iman dan Islam itu bergabung di dalam sebuah topik pembicaraan, dalam sebuah teks, dalam sebuah kalimat, maka berarti maknanya dibedakan. Artinya ketika dua kata iman dan Islam itu disebut dalam sebuah topik pembicaraan, itu berarti maknanya makna yang khusus sesuai dengan makna asli mereka. Tetapi wa idza iftaraqa istama'a. Tetapi kalau satu kata iman atau Islam disebut sendirian tanpa yang lain, itu berarti mengandung pengertian kata yang lain. Misalnya jika kata Islam disebut sendirian, itu secara otomatis juga mengandung makna iman di situ. Begitu juga sebaliknya, jika kata iman disebut sendirian, maka di situ juga mengandung kata Islam. Itulah maksud dari kata para ulama yang membuat semacam rumus atau kaidah idza istama'a iftaraqa. Jika kedua kata itu berkumpul, bertemu dalam satu percakapan, satu topik pembicaraan, maka berarti dimaknai sesuai dengan makna asal mereka. Wa idza iftaraqa istama'a. Tapi kalau digunakan secara terpisah, berarti makna yang satu kata juga mengandung makna kata yang lain. Sebuah contoh begini.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Artinya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Nah, Islam di sini bukan semata-mata Islam dan dalam pengertian amalan-amalan, tetapi juga menyangkut keyakinan. Sehingga Islam di sini juga mengandung makna-makna unsur keyakinan yang diajarkan oleh agama ini. Sehingga Islam di sini adalah Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah ajaran yang mengandung unsur-unsur keyakinan dan juga unsur-unsur amalan-amalan. Nah, ini berarti disebut sendirian, terpisah dari kata iman. Tapi kalau disebut sendirian semacam ini, itu berarti maksudnya juga Islam yang bermakna juga iman. Campur di situ. Begitu juga seandainya iman disebut sendirian, ya maksudnya di situ termasuk di dalamnya Islam. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap keimanan, berarti mengingkari prinsip-prinsip keimanan, faqad habita amaluh, maka amal perbuatannya menjadi musnah, sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, maksudnya iman di sini ya Islam secara keseluruhan. Tidak hanya semata-mata aspek ajaran keyakinan yang bersifat kepercayaan dan batin, tapi juga Islam sebagai sebuah keseluruhan, baik keyakinan maupun tatanan kehidupan, termasuk amal-amal perbuatan, meskipun di dalam ayat ini disebut dengan iman. Berarti wa may yakfur bil iman sama dengan wa may yakfur bil Islam. Artinya keseluruhan dari aspek keimanan dan juga aspek amalan-amalan yang harus dilakukan. Nah, disitulah beberapa contoh penggunaan kata iman atau Islam yang digunakan sendirian, tidak dengan yang lain. Ini berbeda apabila kedua kata itu disandingkan dalam sebuah konteks yang sama. Ini mengandung makna yang berbeda. Misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Ini adalah tentang orang-orang Al-A'rab. Al-A'rab itu adalah orang-orang Badui Arab. Itu adalah orang-orang pedesaan yang tinggal di gurun di Arab. Itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, dengan mungkin tingkat pemahaman tentang Islam juga masih sederhana dan rendah. Tapi mereka berkata, "Amanna, qalatil a'rabu amanna." Disebutkan di sini orang-orang tadi, orang-orang Arab, orang-orang Badui Arab itu mengatakan, "Kami telah beriman." Tapi ucapan ini kemudian diluruskan oleh Allah. Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, lam tu'minu. Wahai teman-teman, sesungguhnya kalian belumlah beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah, kami baru Islam. Kami baru tahap berislam, belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman yang sebenarnya itu belum masuk di dalam hati-hati kalian semuanya. Para pemirsa, di dalam tafsir di sini disebutkan bahwa Islamnya orang-orang A'rab itu ya sekedar formalitas. Ya, misalnya mengakui sebagai muslim, tetapi dia belum memahami hakikat bagaimana prinsip-prinsip keyakinan berislam dan beriman yang sesungguhnya. Sehingga dia mungkin hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau mungkin juga ikut sholat, tapi belum dibarengi sebuah keimanan yang mantap, yang sungguh-sungguh, sehingga
ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, diluruskan oleh Allah, katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kalian belum beriman, tetapi cukup katakanlah kami berislam, kami tunduk pada Allah, pada Islam, kepada Muhammad. Nah, begitu saja. Karena pada hakikatnya iman belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, di sini berarti Islam itu hanya dilihat dari aspek lahiriah. Jadi secara lahiriah orang-orang Arab tadi mungkin sudah bersyahadat, tapi mungkin penghayatan, pemahaman dan keimanan mereka belum sampai mendalam, sehingga mereka dihukumi sebagai muslim saja dan belum sebagai mukmin. Nah, ini satu contoh. Di sini menunjukkan bahwa derajat iman itu lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau Islam itu seolah-olah hanya aspek formalitas. Ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, entah itu ada penghayatan dan pengakuan yang benar apa tidak, dia sudah dihukumi sebagai muslim. Dia mungkin sudah ikut sholat, tapi tidak tahu sholatnya itu dengan khusyuk apa tidak, dengan penghayatan apa tidak, tapi dia sudah melaksanakan, itu berarti dihukumi sebagai muslim. Tapi itu belum sempurna, karena belum disertai sebuah penghayatan tentang hakikat berislam dan juga dengan prinsip-prinsip keimanan yang seharusnya menyertai keislaman seseorang. Contoh yang lain yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 35 dan 36. Ini ayat ini membicarakan tentang Lut dan keluarganya. Qala ta'ala, fa-akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami kemudian mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalamnya. Di dalamnya ini maksudnya di negeri kaum Lut. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Lut. Dan Allah ini menyelamatkan orang-orang yang mukmin dan muslim, orang-orang yang mukmin dia. Siapa yang mukmin? Ya Lut dan keluarganya. Nah, Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalamnya, maksudnya yang berada di negeri kaum Lut itu. Di situ Allah menyebut minal mu'minin. Yang diselamatkan, yang dikeluarkan adalah orang-orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Nah, pada ayat selanjutnya artinya kami tidak mendapati di dalamnya, di dalam negeri kaum Lut itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim. Nah, pada ayat pertama tadi disebutkan mukminin, tapi pada ayat kedua dikatakan baitim minal muslimin. Nah, kenapa yang pertama disebut mukminin dan yang kedua disebut muslimin? Para ulama tafsir mengatakan bahwa penyebutan pertama mukminin itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Siapa itu? Yaitu Lut dan keluarganya yang beriman. Sementara pada ayat yang kedua, di dalam negeri kaum Lut itu hanya ada satu rumah yang isinya, yang penghuninya muslim. Kenapa di situ dikatakan ghaira baitim minal muslimin, rumah orang Islam? Disebut Islam di situ, muslim, rumah orang muslim itu karena di dalam rumah Lut itu ada orang yang tidak beriman. Siapa? Yaitu istrinya Lut. Sehingga di situ disebut sebagai rumah orang muslim. Tetapi yang diselamatkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Istri Lut tidak termasuk. Jadi penyebutan yang pertama yang dikeluarkan, yang diselamatkan oleh Allah itu yaitu yang minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan memang di negeri kaum Lut itu hanya ada satu rumah milik orang muslim, yaitu rumahnya Nabi Lut. Dan di situ dikatakan muslim soalnya di dalam rumah Nabi Lut itu juga ada istri beliau yang notabene istri beliau adalah termasuk wanita yang tidak beriman. Nah, itulah kenapa
di dalam dua ayat ini dibedakan. Yang pertama disebut al-mu'minin dan di ayat berikutnya disebut al-muslimin. Nah, sementara itu contoh yang lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan bahwa Rasulullah SAW suatu saat itu memberi kepada sekelompok orang ya sebuah hadiah atau pemberian ya. Dan di situ Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di dalam forum itu atau di tempat itu. Ternyata saat Rasulullah memberikan semacam pemberian atau hadiah kepada sejumlah orang itu, taraka Rasulullah SAW rojulan. Rasulullah membiarkan, maksudnya tidak memberi hadiah kepada seseorang di antara orang yang diberi itu. Wa a'jabuhum ilayya, padahal menurut aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia itu orang yang mukmin, orang yang baik. Fakultu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malaka an fulanin. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi kepada si fulan ini? Fawallahi, demi Allah, inni la arahu mu'minan. Demi Allah, aku bersaksi bahwa orang itu dia seorang mukmin. Kenapa tidak engkau beri sebagaimana yang lain? Faqala Rasulullah berkata, au musliman, atau dia seorang muslim. Nah, ketika saat mengatakan aku bersaksi bahwa dia itu seorang mukmin, tapi Rasulullah menjawabnya au musliman, atau dia hanya seorang muslim. Jadi di situ Rasulullah membedakan antara istilah mukmin dengan muslim. Menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, dia itu mukmin, tapi Rasulullah meragukannya, atau dia itu seorang muslim, atau dia itu hanya seorang muslim. Dengan demikian, kata-kata muslim di sini derajatnya lebih rendah daripada mukmin, sehingga tidak diperlakukan seperti orang-orang yang sudah meyakinkan keimanannya. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini penasaran. Summa ghalabani ma'a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Jadi dia penasaran, ingin tahu kenapa Rasulullah begitu. Kemudian dia mengulangi lagi pertanyaannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak beri ini, padahal dia itu menurut saya dia seorang mukmin. Sampai 3 kali Sa'ad bin Waqqas itu menanyakan hal itu, dan jawaban Rasulullah sama, oh muslim, atau dia itu seorang muslim, atau dia itu hanya seorang muslim. Nah, summa qala, Rasulullah pada akhirnya berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, inni la'u'ti ar-rajula. Hei Sa'ad, saya tentu akan memberi orang tersebut, ya. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, tetapi orang selain dia itu lebih aku senangi. Karena apa? Karena Rasulullah merasa lebih yakin tentang keimanan orang-orang yang lain. Jadi di situ Rasulullah mendahulukan orang-orang yang lebih meyakinkan keimanannya. Khasyata ayyakubahullahu finnar. Ya, kenapa demikian? Karena saya khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkannya ke dalam neraka. Artinya, ya ini sebuah kekhawatiran saja. Ketika imannya belum mantap dan sebagainya, ada kemungkinan mungkin dia akan berbalik ke arah kekufuran, sehingga Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka. Jadi di dalam hadis ini hadis riwayat Bukhari ya, menunjukkan bahwa Rasulullah seolah-olah membedakan antara istilah mukmin dan muslim. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut seorang itu sebagai mukmin, ternyata Rasulullah mengatakan atau dia seorang muslim. Dengan demikian, kata muslim itu lebih rendah derajatnya dari sebutan seorang mukmin, dan ini sesuai dengan dalil-dalil pada dua ayat yang disebut dalam Al-Quran tadi, yang menunjukkan bahwa istilah iman itu nampaknya memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tinggi dari sekedar muslim atau berislam. Jadi kalau dikatakan muslim itu kecenderungannya adalah aspek formalitas secara lahiriah. Tetapi kalau disebut mukmin itu berarti sudah terbentuk juga aspek-aspek batinnya, keyakinan, keimanan yang sesungguhnya, yang juga diwujudkan dalam amal-amal lahiriah. Nah, itulah mengapa hadis
Rasulullah saat menjawab Jibril tentang 3 perkara. Pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Itu banyak ulama yang menyimpulkan bahwa penyebutan itu sudah merupakan urutan tingkat keberagamaan seseorang. Yang disebutkan pertama adalah akhbirni anil Islam, dan dijawab Rasulullah dengan rukun Islam, yaitu berupa amalan-amalan lahiriah. Kemudian pada urutan kedua akhbirni anil iman, kemudian dijawab Rasulullah dengan hal-hal yang bersifat keimanan dan keyakinan, yang secara lengkap. Tentu saja keimanan itu tidak cukup hanya keimanan di dalam hati, tapi juga harus diwujudkan dalam hal-hal perbuatan, tindakan seperti yang tadi sudah kita terangkan. Dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu yaitu memperbaiki kualitas ibadah. Kualitas Islam dan iman tadi dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga kita melaksanakan itu seolah-olah melihat Allah. Kalaupun faktanya tidak melihat Allah secara lahiriah, kita yakin bahwa semua tindakan kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para pemirsa sekalian, penjelasan dari kata Muslim dan mukmin yang berasal dari kata Islam dan iman. Yang tadi secara informal kata Muslim dan mukmin sebetulnya identik, sama saja, karena seorang Muslim hakikatnya juga haruslah mukmin, dan seorang mukmin hakikatnya haruslah seorang Muslim. Tapi kalau kita dalami lebih jauh sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka ada sedikit perbedaan tentang maksud dan penekanan makna dari kedua istilah tersebut. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sedikit wawasan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan pula kita menjadi seorang muslim yang juga mukmin dan orang mukmin yang muslim sekaligus muhsin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.